Gunakan kesempatanmu untuk gagal mumpung masih muda. Kenyang itu nggak virtual, bro. Kayak gue nih, tanah gue banyak. Iya ya. Bener nggak? Itu caranya apa gimana, Pak? Iya, gue punya duit itu. Wah, assalamualaikum. Encang nih lagi di satu pengasinan di rumahnya Pak De Heri. Encang mau ngobrol-ngobrol nih sama beliau. Penasaran apa gimana? Pantengin terus. Ayo, nyok. Wah, rumahnya Pak De Heri udah kayak hutan. Enak banget, adem. Mana ya orangnya ya? Sono kali no. Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam, Opan. Gimana, Pak De, kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kamu, Pan? Alhamdulillah sehat. Siap, siap. Ada acara apa nih? Wah, itu kita sapa dulu penonton. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Encang nih sama Pak De Heri, podcast hari ini nih akan ngebahas hal yang lebih seru dari yang kemarin. Oh ya? Iya, Pak De. Ada request soalnya dari Siap. anak-anak Gen Z. Oke. Jadi anak-anak Gen Z tuh resah dengan adanya tuh problematika di sosial media. Ada yang flexing, ada yang judi slot. Nah, kita di sini mau dapat pencerahan dari Padeh nih. Oke. Oke, kalau begitu. Siap. Kalau begitu, yuk kita podcast. Nyok, duduk di sini aja biar lebih mesra. Biar lebih mesra ya. Oh iya. Perihal Oke. tadi nih, perihal yang Gen Z Mhm. dan problem-problemnya di era sekarang. Itu contohnya ya, kan kayak anak-anak zaman sekarang tuh terjebak sama judi online. Iya, begitu Pak De. Judi. Teo, udah kayak Roma Irama ya. Itu begitu. Nah, tanggapan Pak De nih mengenai problem-problem anak-anak Gen Z di era sekarang tuh bagaimana Pak De? Nah, ini sebenarnya problem ya. Penyakit nih. Orang tuh seneng pengen punya sesuatu tapi pengen proses yang gampang. Insan begitu. Ya instan, maunya instan gitu kan. Padahal seharusnya anak-anak itu belajar berproduksi, memproduksi sesuatu sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu yang kemudian bernilai gitu. Jadi jangan ngimpi. Nah, ini kebanyakan yang gini nih. Ogah berkeringat Ya. ya, tapi pengen duit banyak, ya kan? Hidup enak, mati Iya. masuk surga gitu. Kebanyakan begitu Pak De. Nah, gitu. Nah, ini bahaya nih. Ini bahaya gitu. Jadi nah, mumpung masih muda-muda kayak kalian ini, Ya. mulailah belajar berproses. Gunakan kesempatanmu untuk gagal mumpung masih muda. Terus mencoba begitu Pak De. Iya ya? dong, gitu. Jadi kesempatan untuk gagal itu kamu ambil secepat-cepatnya. Ya kan? Iya ya. Gitu. Jadi nanti pada saat tertentu kamu sudah leading. Tidak lagi coba-coba. Oh. Itu. Jadi kegagalan itu proses di saat muda tuh Pak De. Iya ya? dong. Udah tua masih gagal mulu, nanti anak lagi minta dibeliin Pampers gitu. Bini lagi minta beliin beras. Udah bayar tagihan listrik, belum cicilan yang lain-lain gitu. Kamu lagi mau gagal gitu. Wah, itu Itu boleh gitu. udah terlalu banyak beban yang dipikul ya Pak De iya, ya. mumpung masih muda, mumpung ini belajar berproses, belajar berproduksi, memproduksi sesuatu gitu. Gitu. Jadi karena kenyang itu nggak virtual, bro. Ngomong-ngomong virtual nih Pak De. Jadi saya keingetan nih. Sekarang banyak banget yang bertemakan virtual. Kayak ada duit virtual itu Pak De. Iya. Yang apa Bitcoin apa kripto apa sih? Gue kagak ngerti dah, gue orang lama, gue kenalnya Suripto. Ya itu Ya, tetangga kenal saya. Nah, itu temen gue macul ya nggak? Gitu, temen-temen kita nanem ya nggak? Iya ya. Iya, nah hasil ditanam-tanam bisa kita bagi-bagi untuk kita makan bersama, begitu. Itu lebih konkret Pak De. Ya? Konkret gitu. Itu ada influencer itu dia pokoknya menggembor-gemborkan tentang kripto lah segala macem. Tapi kan yang paling penting kan kalau nggak salah fisik ya Pak De ya. Yes. Kayak emas sekarang ada virtual. Terus segala apapun virtual. Kan emas kan yang saya tahu mah
ke toko emas gitu Nah kalau iya, betul. Barangnya harus ada, fisiknya harus ada, gitu. Nah, Ya, itu- kalau virtual bohong-bohongan, beli. ya Ntar kita dibegoin ya. lebujuk buset. Lah nanti tiba-tiba mati listrik, Oh iya ya. Ntar duitnya emasnya duitnya hilang, nggak lenyap bisa ya? diakses, lenyep. Oh, iya juga ya. Iya, belum lagi sistemnya. Tapi kalau kita kagak ngikutin katanya ketinggalan zaman. Ya boleh ngikutin, tapi jangan berlebihan, seperlunya. Seperlunya. Supaya kita menjadi bagian, kalian deh terutama, kalian menjadi bagian dari ekosistem zaman. Gitu. Tapi jangan berlebihan di situ. Jadi kalau kamu punya duit, kamu harus investasikan yang jelas. Yang jelas Beli investasi. saham misalnya. Beli Beli saham. saham yang perusahaannya jelas. Oh. Dia produksi apa, bikin apa. Artinya yang diproduksi itu ada kemanfaatan juga buat orang banyak kan gitu. Misalnya pabrik susu gitu kan. Gitu. Jangan ngomong merek di sini, Pak. Ora, ya. susu, kan kita ngomong susu. Oh, iya. Gitu. Atau beli tanah. Kayak gue nih, tanah gue banyak. Iya ya. Bener nggak? Itu caranya apa gimana, Pak? Iya, gue punya duit gitu kan, gue beliin tanah ya kan, supaya gue bisa mengkoleksi pohon-pohonan, lalu pohon-pohonnya gue produksi, gue lipat gandakan, nanti gue jual tuh Jual ya. ke orang-orang kaya yang ingin make-over halaman rumahnya, sekaligus mereka berinvestasi untuk masa depan. Pabrik oksigen, bro. Pabrik oksigen ya. Nah iya, pabrik oksigen. Jadi mereka mengkoleksi sesuatu yang juga ada nilai sedekahnya. Sedekah oksigen, sedekah kesejukan, ya nggak? Iya ya. Gitu, sedekah buah bagi burung-burung. Oh, jadi nanam pohon tuh banyak sedekahnya ya? Oh iya dong, belum sedekah visual ya kan? Oh iya juga ya. Gitu, jadi orang di sudut-sudut yang masif, tiba-tiba ada kerimbunan-kerimbunan dalam ilmu landscape itu namanya softscape. Membuat kita jadi soft. Oh, Sofwan. Soft itu nama saya. amin. Iya. Membuat jadi soft. Dan ini juga ada penelitiannya. Oh, ada ya? Gitu. Jadi mempengaruhi psikologi. Makanya juga kita bersama teman-teman sedang bikin kajian sama teman-teman psikolog namanya Psychoscape. Psychoscape? Wah, iya gitu. Oh, jadi- Pengaruh landscape terhadap psikologi manusia, ya nggak? Wah. Gitu. Jadi ada ketenangan di situ. ya? Yes, makanya gitu. Investasi tanah juga menjadi penting. Penting ya. Emang saya juga pengen banget itu. Iya. Wah. Gitu. Apalagi tanah kan kapan makin mahal, Pak. Ya, Tuhan udah kagak bikin lagi, bro. Iya ya. Lah iya, gitu. Wah, jangan sampai ketelatan kita. Iya, gitu. Jadi kalau keren itu, kita koleksi puun. Kalau koleksi puun kan kudu punya tanah. Oh iya, logikanya Iya. begitu ya. Lo mah senengannya tuh, kayak temen kita tuh si bocah tuh. Senengannya dipikirin pengen beli mobil mulu. Iya. Iya, gitu. Makin kesini kan murah ya. Numpang di jalanan orang ya kan. Gitu. Kalau beli puun ya nggak? Pasti Terus tanahnya udah punya tanahnya sendiri. punya dewek ya kan. Gitu. Iya, itu kita lagi ngomongin kameramen ini. Kameramen Iya. kita senengannya mobil mulu. Iya. Ya kan? Aduh, ya kan gitu. Nah, itu emang soalnya dia Genjet. Oh gitu ya. Genjet otaknya begitu. Genset harus kita arahkan. Oh, kita arahkan ya. Betul. Kita tidak sedang membelokkan, ya kan? Karena setiap zaman ada orangnya dan setiap orang punya zamannya kan gitu. Wah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Iya, Ya kan? Kita sebagai yang tua-tua itu mengingatkan analog itu penting. Mengingatkan analog penting. Analog penting. Gitu. Tanah ini analog ya, nggak virtual Oh, ini. iya. Gitu. Pohon, oksigen itu Analog nggak ya. virtual, bro. Iya benar. Iya, gitu. Berarti tuh celah dan peluang buat Gen Z sadar tuh ya, analog itu penting. Harus. Kan berbijaknya kita berbijak di bumi. Iya. Gitu. Tapi sayangnya begini Pak Deh, banyak influencer ya itu yang mendoktrin, bisa dibilang ya, mendoktrin anak-anak zaman sekarang, ayo pakai yang digital, pokoknya tinggalin analog. Nah itu mindset anak-anak tuh terdoktrin seperti itu. Nah, ini mungkin bagian cara mereka memotivasi. Bagian cara ini influencer memotivasi Gen Z supaya lebih produktif, nggak lemes, nggak letoy gitu kan. Harus punya duit, tapi setelah itu duitnya dipakai untuk apa? Jangan divirtualkan gitu. Harus Fisik. ada yang dianalogkan, harus ada yang divisikan gitu. Iya. Iya, jangan sampai hidup di bumi berpijak di langit kayak yang Ono, Iya, tukang iya. khotbah. Oh iya Iya ya. sama, kurang lebih, Sama ya? cuman beda ini aja, beda komoditinya.
Yang satu itu ya Iya. kaum tua, yang satu kaum muda ya. Iya, beda, cuman beda komoditi, Ya, komoditi ya. gitu ya nggak gitu, tapi sama itu membawa umatnya tersesat di langit, membuat generasi tersesat di langit. Hanya imajinasi ya. Iya, betul nggak? Bener. Itu harus konkret. Konkret. Gitu. Hidup. Jadi kalau kata Bapak Jimandra kudu prinsip ya. Kudu prinsip. Realita. Iya, kudu realita. Kudu realita. Jadi harus realistis gitu kan. Beli tanah, beli kebun itu kan gitu. Terus kemudian didaya gunakan, diberdayakan itu tempat, sehingga juga membuat lapangan kerja baru, punya kemanfaatan yang lebih daripada kita duduk cuman muter di depan layar Gadget ya, laptop. Gadget, cuman geser duit, lariin sana, lariin sini gitu. Iya. Ujung-ujungnya kita kurang gerak. Ntar diabetes dah. Bujuk buset, puguh. Badannya juga berubah bentuk, udah kayak ayam. Oh jadi Iya, kakinya kecil-kecil gitu. Iya, gue sedih gitu ya. oh ngaruh ke fisiologi. Iya dong, karena secara fisik akan ngaruh gitu, karena kurang gerak gitu. Makan, duduk, istirahat kan gitu. Seperti itu. Dampaknya ternyata bukan hanya psikis, fisik juga Fisik ngaruh juga ya. gitu. Terhadap perkembangan ini kita harus seimbangin dengan aktivitas di luar juga. Ya gitu. Ya yang tua-tua itu kita mengingatkan. Mengingatkan. Gitu. Susah membendungnya gitu, tapi juga ada hal lain yang perlu dikerjakan. Gitu kan. Karena dunia virtual mungkin yang dimaksud itu yang kamu bilang flexing itu sebenarnya dia ingin memotivasi. Iya. Tapi coba kita ini kan bangsa yang gapnya itu jauh. Gitu kan, gitu. Justru bisa ada yang tidak termotivasi, tapi ada justru yang gue nggak mungkin menjangkau, gitu. Nah akhirnya mengada-ada, gitu. Jadi tidak sampai tujuan, tapi justru tersesat, gitu. Iya ya. Gitu, seperti itu. Jadi harus diimbangin itu bro, gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan lain gitu kan, dari sekedar pamer, tapi harus disampaikan gitu, seperti itu. Jadi narasinya itu harus dibangun gitu. Narasinya kudu dibangun ya, biar balance ya. Ya. Tadi ya. Wah. Ya kalau berlebihan kan repot. Oh iya. Iya. Apapun yang berlebihan nanti overdosis. Ya. Menjadi tidak baik. Menjadi tidak baik. Yang tua-tua ini coba menarik ke tengah gitu loh. Iya. Supaya lebih berimbang. Ngingetin. Kita kan lahir duluan bro. Iya. Gitu. Pengalaman. Kita lahir duluan, ya kan, gitu. Jadi Republik ini harus terus berlanjut, gitu kan. Jadi generasi kita harus menjadi generasi yang produktif. Iya. Kayak bangsa Cina itu sangat produktif, kan gitu. Wah, produksi semua dilibas sama dia. Betul, produktif. Karena apa? Dia bisa membangun masyarakatnya, gitu kan. Gitu, bisa membangun rakyatnya untuk hidup SDM tinggi yang berproduktivitas tinggi, kan gitu. Malah sekarang bisa dibilang perekonomian lagi kompetitor tuh. Ya, China lagi sama... memimpin, bukan kompetitor, lagi memimpin ya? gitu. Wah. Seperti itu. Wah, bukan main. Kita jangan cuma sekedar jadi pasar. Ya iya itu ya. Iya. Itu Gen Z begitu tuh pada Iya, itu. cuma masarin produk dia. Kita juga harus memproduksi yang kita punya, yang dia tidak bisa produksi. Wah, bener. Gitu. Istilahnya kita memang tidak perlu head to head gitu kan. Tapi kan kita punya sendiri yang bisa kita penuhi sendiri. Gitu. Apalagi populasi masyarakat kita kan banyak. Gede, banyak. Berapa? 300 juta apa 250? Ya pokoknya peringkat ketiga kalau kagak salah pada. Gitu. Iya kan, gitu. Jadi kita harus memproduksi apa yang kita butuhkan. Jangan kemudian melupakan apa yang kita butuhkan, diganti oleh punya orang lain sehingga justru kita berubah, cuman menjadi pasar. Ya iya. Yang ada makin melarat pada ya. Lah, apa yang akhirnya kan yang ada yang diodol-odol sumber daya alamnya. Iya, perut buminya yang dijual. Enggak otak kita yang kita jual, bukan keringat kita yang kita jual. Iya. Gitu. Ntar ujung-ujungnya generasi kita meninggalkan generasi yang bangkrut, dalam keadaan bangkrut. Iya. Sekarang itu juga pada kita jual bahannya. Kita beli lagi barang jadinya. Kan begitu ya polanya. Gitu. Wah, itu. Berarti kita harus ada gebrakan ya pada ya. Betul. Jadi misalnya gini, kita punya bahan, dia udah produksi. Oke, lo bahan sama ininya gitu, bagian dari komponen tuh kita yang menyediakan. Iya. Nah, gitu kan misalnya baterai handphone aja masa kagak bisa bikin sih kalau bahannya ada di kita. Iya. Iya dong, gitu. Melimpah malah pada ya. Melimpah gitu. Nah, gitu anak-anak muda itu coba mulai berproduksi gitu.
beli saham perusahaan itu atau bikin ada yang menginisiasi anak-anak muda bikin perusahaan itu, perusahaan baterai gitu kan gitu. Hari ini kan memang tidak ada yang 100% diproduksi oleh satu negara kan gitu. Layarnya punya siapa gitu kan. Ininya casingnya punya siapa, baterainya punya siapa. Oke, kita spesialis produksi baterai misalnya gitu. Anak-anak tuh ngimpi yang jelas gitu loh. Mimpi yang jelas dan dilakukan secara jelas gitu. Pasti bisa. Jangan kayak kameramen kita, dia mimpi pengen dapetin pacar doang. Ngimpinya konsumtif. Iya. Nggak produktif. Ini kameramen kita nih. Iya, konsumtif. Cuman ingin mengkonsumsi ini, cuman pengen gaya-gayaan mulu gitu. Mobil nggak berpikir mulu produksi. Iya, nggak pengen produksi gitu kan. Gitu. Apa kayak mimpinya gitu, saya punya duit, saya ingin bikin pabrik velg kan gitu. Iya. Oh, nanti kalau jadi juragan velg kan semua mobil kan bisa dia beli. Iya, Cita-cita cuma pengen mobil Fortuner doang terlalu cetek, bener nggak? Itu dangkal banget. Iya. Betul. Ya maaf abang kameramen, kita hanya bercanda. Iya. Tapi kalau marah nggak apa-apa. Masuk, maklum, Gen Z. Oh, Gen Z. Iya. Gitu. Tapi setelah di sini harus jadi Gen Z yang keren dong. Iya. masa Harus jadi tercerahkan. Masa jadi Gen Z yang biasa-biasa kayak yang lain-lain kan gitu. Harus beda dong. Harus beda. Gitu. Gen Z yang berorientasi produksi, yang produktif. Gitu. Jangan Gen Z yang konsumtif. Iya. Cuman bisanya ngonlinein barangnya orang. Ya. Gitu. Itu boleh. Tapi setelah punya duit dia harus membuat sesuatu yang bisa dia buat sendiri. Cita-citanya begitu, bahwa itu cuma sekedar batu loncatan supaya dia bisa mengumpulkan energi. Iya. Supaya dia bisa mempunyai kapital untuk bergerak kan gitu. Tapi cita-citanya jelas. Besar. Yang cita-citanya cuma pengen masarin barang orang kan gitu. Iya. Kalau yang udah terlanjur begitu ya oke, tapi udah punya duit, jangan ditaruh di duit virtual lagi. Kembangin. Dibuat produksi Iya. gitu. Ajak temennya bagian ini kan gitu. Benar. Betul nggak? Iya betul Pak De. Gitu. Berarti sama yang kayak dilakuin sama Pak De nih. Pak De beli tanah dan Pak De mengembangkan SDM yang ada di situ. Betul. Ya Pak De. Iya, kita manfaatkan. Ini tanah ini juga berproduktif, baik secara ekonomi maupun yang lain. Ini menjadi ruang ekologis, tempat orang belajar, ya kan, belajar tentang lingkungan. Kemudian juga menjadi tempat pertemuan antara berbagai unsur masyarakat dan berbagai komunitas, kan gitu. Jadi produktif. Itu komunitasnya kita motivasi, ya kan. Ada motivasi secara pendekatan kebudayaan, ada kemudian seni, ada produksi, ada ekonomi gitu loh. Iya. Gitu. Jadi lengkap ya. Ya, jadi kita kan jelas gitu, hidup itu punya manfaat gitu. Oh, itu yang paling penting ya. Iya dong. Jadi karena sebaik-baik manusia yang keberadaannya bermanfaat gitu. Wah, itu ada itu di ajaran kita ya, di Al-Qur'an ya. Iya dong. Wah. Gitu. Ini Pak De nih. Kembali lagi ke influencer, karena sekarang anak-anak zaman sekarang Pak De, dia sangat mengidolakan apa yang dia tonton, figur-figur di sosmed ya. Terkadang wah jadi contoh, jadi impian dia gitu. Tapi kebanyakan itu flexing yang kagak pugu lagu. Sebenarnya cita-cita dia itu flexing juga, dia cuman mencari apa sih? Validasi. Satu. Iya. Cari follower apa namanya? Oh, followers ya, pengikut ya. Ini cuma mencari pengikut supaya kelihatan banyak pengikutnya. Akhirnya orang akan membuat dia jadi apa namanya? Ini idol apa gimana? Oh enggak, Jadi, itu loh tadi orang nanti iya. dia dijadiin apa tuh namanya? Ya itu influencer. Oh iya. Gitu, jadi influencer kan gitu. Seperti itu. Jadi cita-citanya cuma banyak ditonton orang, banyak followernya kan gitu. Terus kemudian ada produk yang minta tolong dia untuk dipasarkan, itu apa namanya? Endorse. Mau ngomong endorse maklum. Sebenarnya itu boomers apa? Ya, baby boomers. Baby boomer. Jadi cita-citanya menjadi endorsement. Emang penghasilan terbesar influencer dari situ Pak De. Ya, kembali pasar lagi, dia cuma jadi alat pemasaran. Iya, ujung-ujungnya itu ya. Alat konsumtif. Dia jadi bagian sistem konsumtif itu Ya, sebenarnya betul. ya. Gitu. Jadi kita dilihat orang cuma di negara pasar gitu, yang apa aja ditelan. Iya ya. Tapi dampaknya Pak De ya, anak-anak zaman sekarang contohnya kayak misalnya nih si figur influencer ini dia suka beli mobil sport. Wah, sampai mancot dah tuh. Sport ya. Terus
beli HP yang mahal itu, yang mereknya Klepon apa? Nah, itu bagian daripada endorse mungkin juga. Iya mungkin gitu. itu ya. Bagian dari endorse gitu. Jangan-jangan Sistem itu endorse. ada udang di balik. Iya, Nah, di itu balik juga. rempeyek. Oh iya ya, rempeyek gitu, ya. seperti itu. Nah itu sekarang, tapi kan kalau Pak De bilang tadi, coba ya si influencer ini melek terhadap manfaat lingkungan ya. Tuh, lingkungan tuh ada dua ya, Oh, iya. lingkungan hidup, Iya. secara habitat, maupun lingkungan sosial. Oh. Betul, Iya, iya. gitu lingkungan sosial itu ya. Bedanya Bagaimana itu? manusianya, manusia. Sosial itu manusianya. Manusia, gitu. Lingkungan hidup ya, habitat, ruang hidupnya, ruang hidupnya. gitu. Coba Ekosistem dalam Ekosistem, konteks ya, dalam konteks ini apa ya habitat itu tadi gitu. Namanya lingkungan itu ada dua hal gitu, lingkungan hidup dan lingkungan sosial gitu. Ngomong-ngomong tentang lingkungan hidup itu, kapan Pak De itu ya jual tanaman juga ya? Iya. Wah, kalau penonton pada tahu, harganya ada yang 1 M 500 juta nih tanamannya. Kalau ada yang beli, Kalau dibeli ya. ya gue mewakili orang-orang yang jualan tanaman itu gitu ya kan. Nah, coba tuh yang tadi yang bilang influencer itu tuh bisa kagak ya beli salah satu tanamannya Pak De ya. Ya Pak De ya. Baru itu dikata influencer yang bermanfaat ya. Iya. Itu mah jualan gitu. Tapi jadi- intinya gitu loh. Jadi berproduksi. Kita berproduksi kan gitu. Jadi ternyata juga ada produk-produk lain gitu kan. Yang apa bukan produk industri dari luar yang kemudian setelah beli itu duitnya lari keluar, tapi ada juga produk-produk industri yang tumbuh dan besar di lokal juga mempunyai value dan punya nilai kegengsian gitu kan. Iya. Gitu kan, duitnya nggak muter kemana-mana, muter-muter di dalam negeri, ya kan, nah gitu, nanti diproduksikan dalam bentuk lain kan gitu. Seperti itu. Jadi kembali lagi berarti ini Pak De ya. Kalau kita mau mencapai kesuksesan yang buat anak Gen Z, berarti harus melihat peluang, beradaptasi dan juga produktif. Iya dong. Wah, kita tidak menolak kemajuan yang Iya. ada, tapi kita kudu ingat juga yang analognya itu ya. Iya, kita harus mampu melihat situasi gitu. Kemudian bekerja keras cerdas. Kalau bekerja keras doang, cerdas. tapi tidak cerdas, Sama aja. iya dong. Oh iya ya. Gitu. Jadi cuma menggunakan fisik. Jadi fisik dan otak itu penting. Otak doang nggak pakai fisik juga kacau. Oh iya ya. Fisik doang nggak pakai otak juga kacau. Jadi ini harus balance. Seimbang ya? Seimbang. Kerja keras dan cerdas. Cerdas. Wah, Gitu. ya harus seimbang ya Pak De ya. Betul. Ini menarik nih Pak De nih. Mungkin penonton kudu dikasih gambaran nih. Kan sekarang kan era digital banyak ya Pak De ya. Itu berarti bisa dimanfaatin buat kerja cerdas itu Pak De ya? Iya dong. Iya. Gitu. Iya ya. Iya, untuk mengambil data apa kebutuhan masyarakat apa yang kita punya, kemudian kita bisa maksimalkan seperti apa. Jangan justru datanya dibaca orang, kemudian untuk membaca kita, dia semua yang memproduksinya. Wah iya ya. Gitu. Itu tuh yang Data itu mahal, bos. Dan semuanya udah kita umbar. Kenapa kita tidak juga ikut membaca data itu, kemudian kita meresponnya. jadi sebuah karya atau produk. Iya. Gitu. Benar. Gitu. Jadi akhirnya kan dibaca tingkat kebiasaan orang Betawi ini gitu kan. Ah, ini nih lagi tren ini gitu. Kita bikin trennya, kita bikin baju pangsi gitu. Orang lain tapi yang membaca dan yang menyediakan. Wah, berarti kita harus menganalisa ya. Iya. Kalau mau sukses itu. Iya betul, itu kerja cerdas menggunakan Wah, teknologi. ya gitu. Dulu mau mengakses informasi susah, hari ini semua telanjang. Telanjang. Iya. Oh iya ya. Ya, semua bisa baca. Oh, iya ya. Gitu. Oh, pemikiran saya telanjang kemana-mana ya. Iya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, anak muda. Aduh. Nggak, bercanda penonton ya. Gitu. Tadi kembali lagi ke telanjang. Maksudnya ke data ya. Berarti kita tuh harus aktif melihat perkembangan Pak De. Betul. Wah, iya. Jadi bukan hanya rengginang yang bisa berkembang, tapi juga pengetahuan kita harus berkembang juga Pak De. Betul.
Iya, ya kan? Iya. Itu kita harus membaca apa kebutuhan apa yang kita punya, bahan baku apa yang kita punya gitu. Wah, Kita mulai gitu. Semua itu mulai kok, mulainya dari nol. dari nol ya. Dari nol. Nah, orang kita kan jangan nunggu modal ini, modal itu. Gimana orang mau modalin? Kalau belum ada karya yang Lo pantas nggak gue modalin kan gitu. Lo memantaskan diri dulu dong sampai gue mempercayakan kapital gue untuk lo kelola kan gitu. oh iya. Gitu. Jadi orang yakin ya. Iya dong. Wah, iya. Belum apa-apa udah minta modal, wah gimana orang mau yakin? Betul, gitu. Bener. Emak bapak lo aja kagak percaya, apalagi orang lain. Wah, logika dasarnya begitu ya. Betul. Gitu. Kembali lagi ke tadi uang virtual daripada di virtual kan, maksud gue gitu kan. Ya anak-anak muda gitu kan, anak-anak Gen Z, kalau mulai memutar duit-duit itu gitu kan untuk sesuatu yang produktif Iya, produktif gitu. dan konkret. Jadi uang itu bekerja untuk produksi, bukan uang untuk uang gitu. Hmm. Uang kan cuma alat sebenarnya, bukan tujuan. Alat tukar ya. Iya, alat gitu. Jadi jangan cuma menumpuk alat, akhirnya alat-alat itu expired, nggak bisa kita pakai. Iya ya. Istilahnya inflasi apa itu ya? Nah, inflasi. Oh iya ya, itu ya. Inflasi, betul nggak? Iya, Gitu. Jadi makin berkurang nilainya ya. Betul, makin berkurang nilainya. Angkanya dong yang gede. Iya. Value-nya Si beli rokok dulu mah 50.000 dapat banyak Pak deh. dapat 5 dulu. Iya ya. Sekarang apa jadi begitu ya? 1/4. Iya, makanya. Itu menarik berarti ini. Banyak ilmu yang kita dapat mengenai mindset uang. Iya Pak deh ya. Betul. Mindset Produksi. produksi. Terus juga adaptasi terhadap teknologi Betul. dan juga wah yang Bekerja keras, cerdas. bekerja keras keras. dan cerdas. Betul. Wah, ini kiranya mungkin episode hari ini cukup sampai sini dulu Pak De. Siap. Nanti kita bahas lagi yang lebih seru-seru lagi nih. Oke. Apalagi kan dikit lagi kan mau 17-an Pak De. Siap. Salam Surepto. Suripto, Iya. Itu tangga saya ya. Ya iya, gitu. Nanti saya salamin. Kalau yang kripto gua nggak kenal. Jadi gua Suripto? kenalnya Suripto, temen gua nyangkul. Oh Dulu, iya. ya kan? Dan Gitu. nanti masih hidup kan? Masih Pak De. Salam ya. Cuma lagi stroke. Ya Allah. Nanti saya salamin. Ya, siap. Wah, pokoknya Suripto penonton, kita pantengin terus channel ini. Nanti ada podcast yang seru-seru lagi. Jangan lupa bareng-bareng Pak De. Yuk kita bahas ya. Tuh, Nyok. 2, 3. Nyok, kita bahas.